Mereka invasinya kuat ya, masuk ke dalam jungle-nya untuk RRQ Senna sendiri. Draftnya ini buat Alter Ego. Wow, kalau Ji? Aku lebih ke arah Kisena. Oke, gimana Udah? halnya dengan kalian? Aku memilih ke arah, entah kenapa ini Alter Ego juga bisa sih. RRQ Alter Ego. Ah, Kemudian. Alter Ego. Wah, Alter Ego. Oke. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke match yang sangat mendebarkan. Di mana Alter Ego berhasil menggobrak Gabrik standing klasemen. Merangkak dari bawah hingga menuju ke arah top klasemen. Tapi arah Kisena yang sudah memantapkan diri berada di top klasemen. Apakah mampu? Ya kan? Mempertahankan posisi kedua mereka di bawah Aura. Wow, semua bisa terjadi. Jadi jangan lupa untuk hashtagnya mana nih di kolom komentar. Dengan hashtag RRQ, FIFA RRQ, atau Alter Champs. Alter Champs. Dan ini kayak kita ngeliat semuanya masuk ke area jungle, ngerus satu sama lain, Banana ngelengsot ke area samping. Tapi Leo Murphy dengan bouncing ball mengganggu terus menerus dan dia ngejagain full sih biar kidsnya makin bebas. Rotasi dari Kids tak terhentikan. Gak ada yang bisa nge-mirroring apa yang dilakukan oleh Kids. Wow, ini dia lihat permainan dari tim Alter Ego X. Mereka mencoba untuk melakukan zoning out berada di arah rumput. Leo Murphy akhirnya kembali bermain seperti semula. Agresivitas cukup tinggi, lihat menuju ke arah belakang. Retrieval bakal coba diganggu, tapi lihat set MDL kali ini gagal mendapatkan satu buah poin. Tapi malah Leo Murphy yang bakal coba dihantam pergerakannya dan bakal first blood dari tim RRQ harusnya. Sudah dipastikan Banana ingin mengamankan satu buah flicker di sana. Bahkan untuk pergerakan Leo Murphy mahal cuma worth it. Ya, flicker di pop up satu. First blood dihasilkan dan tadi sayang banget sih. Kids kalau timingnya lebih pas lagi, dia bisa ngedapetin tuh. Iya, tapi terlalu banyak juga backupan dari RRQ sendiri. Jadi mereka udah secure juga dan satu faktor yang harus diperhatikan oleh Alter Ego sekarang, jangan sampai Aulusnya cepat untuk mendapatkan level 12 karena itu adalah momen yang menakutkan banget. Dari sisi damage-nya pasti akan nge-burst down. Kayak bom waktu ya berarti. Betul. Si Retrieval dengan level 12-nya meledak keluar. Bisa memporak-porandakan Land of Down. Tapi dari tahap Alter Ego X mereka bermain objektif juga berfokus terhadap satu turtle. Tanpa adanya sebuah kontes yang berarti. Banana udah ngeliatin. Dia masih hati-hati banget. Sanguin kalau di pop up. Turtle diamankan oleh Alter Ego X. Dan RRQ gagal untuk mencuri Kids. Mencoba untuk dapetin satu Banana di area atas. Disusul dengan steel cable-nya. Karena Banana terlalu low. Problemnya satu, Apa? rata-rata yang pakai Fanny dengan adanya purple buff diambil di pertama, Iya. dia tuh lebih memilih untuk mundur, nggak kontes ke arah turtle. Dia kontes gak pakai purple. Dia tadi masuk ke dalam gak pakai purple. Wow, berani sekali kita lihat Kids ini. Lihat, baru dapat kan purple lagi Iya, karena iya. dia ambil purple-nya yang pertama, bukan orange-nya dulu. Kalau orange purple dia pasti bisa turtle. Tapi karena dia purple dulu, orange terus jungle musuh, dia akan terlambat untuk dapetin turtle. Ini beda perhitungan dari tim Alter Ego, kayak mereka udah ngeliat Mateng. bahwa tim RRQ mereka masih di delay semua,nya nggak ada yang kontes. Ketika ada kesempatan di area depan diambil tanpa basa-basi. Sementara Alter Ego X bermain objektif gaming di area bottom lane, sudah ada rotasi. Taka. Mundur ke area depan, Steel Cable, Taka mencoba untuk kabur ke area flicker sanguin kalau dikeluarkan Kids dalam bahaya. Kabur ke area yang salah dan damage dari turret masuk ke Kids. Oh my god, purple buff yang baru diambil tapi hilang. Ini menjadi kerugian untuk tim dari Alter Ego X. Tapi monster depan sana, Banana masih mau lebih walaupun tertinggal dengan satu levelnya. Baru kita melihat Retrieval. Kali ini dia berhasil mencuri satu buah orange dan Kids sedikit terlambat. Kabel wirelessnya memilih untuk ke arah top lane itu benar, tapi satu opung. Terlambat karena Red. Langsung ada suara battery sebelah sana, flicker. Oh no, tidak bisa di cover dan Face Smoke Pro berhasil dengan Guardian Bulwark-nya berhasil mempertahankan Thornpot Memory. Tidak hilang ingatan untuk kali ini. Oke, tapi satu yang gue pengen mention ya, ini biasanya ya, dari Aulus sendiri penggunaan emblemnya itu adalah Demon Slayer. Tapi sekarang kita melihat adanya Killing Spree, berarti bahwa dia juga ingin untuk eksis nantinya ketika melakukan teamfight. Ya, dan setelah itu pun kayak sekarang dari tim RRQ sama Alter Ego X, segi network nggak terlalu berbeda jauh. Mereka mau menjauhkan itu dengan ngedapetin objektif. Tapi maju ke depan Banana, knockout strike-nya nggak bisa untuk nge-burst siapapun dari tim Alter Ego X. Steel Cable menyusul ke area belakang. Razel pun dapetin satu poin, kill Banananya hilang. Sementara tim RRQ, 4 member berusaha untuk menduduki area dari area turtle. Tapi tak membuahkan hasil apapun karena Alter Ego X mereka ngegeragas ke area turtle yang kedua. 2 kali turtle diamankan oleh Alter Ego X. Kids
harus mundur ke arah belakang, harus mendapatkan para player terlebih dahulu. Tapi lihat dari golnya ini pertarungan yang seru sekali dan offlaner yang cukup kuat. Di sisi kali ini ada Banana dan Monster hanya terpaut 1 tingkat di KDA. Tapi Banana untuk dari gold per minute masih jauh ketimbang dari seorang Rizal. Monster dan bahkan di depan sana Rizal harus respect dengan Taka. Amat standby on position. Akankah bakal coba ditumbangi? Lihat. Langsung Taka. di arah belakang dan Taka, what are you doing? Terlihat dengan cukup jelas. Kita masih malam ini double kill. Oh my god, tuh kau sampai kecebur god. Oh my god, kali ini lihat solo kill. Dan bahkan didapatkan atas seorang Pitsmook yang setelah dibantu Taka dengan adanya Ahmad di sana membuat Kids bersinar. Ya, itu damage besar disusul dengan follow up yang cepat. Ahmad dan Kids di area bottom lane, mereka bisa untuk ngerontokin 2 member sekaligus. RRQ dalam keadaan yang tidak terlalu baik karena sekarang rotasi dari Alter Ego semakin ngeri. Mereka nggak cuma berotasi tapi juga punya segala yang mereka inginkan. Ada sisinya, ada dari Kufra, damage ada dari Ahmad dan juga Kids. Follow up-nya juga sangat cepat. Alright, dan bahkan Banana masih bisa mempertahankan 1 buah turret di arah top lane, tapi untuk kali ini tidak bisa terlalu lama. Padahal kalau dari segi kalkulasi, harusnya Valveus yang kalah, Valveus yang menang atas seorang Pakuito. Tapi kali ini turretnya malah dari Alter Ego X duluan yang sudah dipecahkan. Soalnya beda kayak Alter Ego mereka udah bisa gerak tuh bertiga, gandengan ke bawah, ke atas. Mau nyebrang gandingan. Nah, makanya beda sama RRQ yang kayak sendiri-sendiri, Ji. Yes, benar banget. Karena dia Masih farming. harus berpisah, Bude. Karena kalau dia nggak berpisah, dia bisa dimakan sama Fanny. Sementara mereka masih butuh waktu untuk Taka dan juga untuk seorang Warlock bisa mendapatkan maksimal dan retrieval, apalagi dia belum level 12. Dia masih butuh banget farmingan untuk dirinya sendiri. Dia super hati-hati banget karena dari keduanya ini Turtle yang ketiga. Kelihatan udah ada penumpukan di area Turtle Alter Ego X. Mereka mencoba untuk memancing dari RRQ, begitu pula dengan RRQ retrieval di area depan. Dengan adanya Undying Fury yang di pop up, udah dapat level 10. Tyrant Rage mengenai retrieval seorang diri di area belakang dari retrieval mendapatkan 1 Turtle dibalaskan dengan nyawanya sendiri. Banana kabur tapi itu nge-trigger dari monsternya. Demonic Force ke area depan, Sanguine Claw nggak bisa menghentikan siapapun. Kids mengamuk di area depan, Banana masih bisa bertahan. Dan 3 untuk 0, belum ada yang tumbang dari tim Alter Ego X. Oh my god, 3 tidak ditukar dengan apapun. Kerugian cukup banyak dari para pemain dari tim RRQ Sena. Dan bahkan 2 item Malefic Roar is on point. Alter Ego X ingin menumbangkan, mengacak-acak ke arah belakang di sini Alter Ego. Mereka dengan jungler terbaru mereka, Kids pakai set. Tentunya benar-benar mengerikan, Opung. Yes, dan ini dia untuk replay kita di mana memang semuanya dipaksakan untuk mundur. Turtle bisa diambil, nyaman lihat di sini. Bagaimana counter initiate dari Alter Ego sendiri dengan adanya Popheus, Demonic Force-nya dan juga didukung dengan kehadiran Fanny sendiri, itu damage-nya gede banget. Semuanya masuk. Wah, ke dalam pemain-pemain dari RQ Sena. Banananya udah, mengset banget sih ini 1-4. Dia kemanapun berada disambut oleh tim Alter Ego X. Dan Banana sebagai mungkin pengalian isu ya, kayak dia harus bisa nahan-nahan sampai retrieval-nya level 12. Warlord-nya jadi juga punya stack. Tapi apakah mereka akan bisa menahan itu semua? Karena Alter Ego X kayak mereka nggak mau berhenti nih. Mereka mau ngegeragas terus-terusan ke area manapun ketika kebuka. Nggak pernah mereka lewatin Ahmad. Bisa solo di area atas. Ahmad kelakuannya. Masih ada insting core-nya nampaknya di sana ya. Dari arah mid lane, off lane, god lane, support mid lane. KP bisa dari Iya, Ahmad. kurang roamer doang dia, Bude. Dia belum pernah roamer, ya kan? Ntar boleh itu bersama Leo Murphy kali ya. Iya, paling kemarin double roamer itu juga, nggak pure roamer. Matilda kemarin ya pakai. Iya, bener banget. Tapi lihat Lord bentar lagi bakal muncul di menit yang ke-9. Apakah dari tim Alter Ego X yang akan memulai terlebih dahulu masalah ini? Atau bahkan RRQ yang akan mengatasi masalah tanpa solusi? Waduh. Ada solusinya tapi kayak Alter Ego yang bakal memberikan solusi. Udah kamu mending dibawa aja. Dan kamu mending ngumpul aja karena terus-terusan gitu. Satu hilang ketika terlihat di minimap. Dan RRQ mereka harus ngumpul, tapi ketika ngumpul nggak bisa farming. Iya, bener banget, nggak bisa farming, ngumpul jadi problem, bisa jadi problem. Satu-satunya adalah mereka harus memaksa teamfight kalau menurut aku pribadi. Mereka harus menjaga Taka, mereka harus menjaga Banana, dan Banana harus melakukan flanking. Kita tahu, Kids memang kuat,
Tapi ini Fanny. Balik lagi, Fanny tertangkap. Fanny nggak bisa menggunakan kabel, nggak set. Dia terberhentikan pergerakannya, instan poin kill didapatkan, itu bisa membalikkan keadaan. Jangan lupakan itu. Tapi agak sulit ya kalau RRQ untuk membuka terlebih dahulu, maju ke area depan dan tengok baru aja mereka kelihatan dengan ada Feather Astrek, lo Tyrant Race mengenai dua member Red Rival masih bisa selamat. Alter Ego X kehilangan Raisel. Dan bahkan dengan adanya Lord ini bakal menjadi cukup sia-sia. Harusnya bisa diklik dengan cepat dan juga jangan sampai ada yang terlewat sekalipun. Seperti kalian, jangan sampai ada yang terlewatan untuk di Jumat, Sabtu, Minggu. Kita sampai April nanti akan menemani kalian para sobat jomblo dimanapun kalian berada setiap hari weekend. Setiap weekend. Hari weekend. Kan Iya. Jumat, Sabtu, Minggu, hari weekend. Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari weekdays. Betul, weekdays. Hebat loh. Ini Raisel juga udah respon lagi nih cepet banget. Ini baru Lord yang pertama, seharusnya RRQ nggak memiliki masalah untuk mengendalikan Lord yang pertama karena permasalahannya sebenarnya adalah split pushnya. Kidsnya di area bawah, di area tengahnya Raisel udah respon lagi. Lordnya di area atas jadi 3 lane di push. Oh my god, lihat tidak pasar dipaksa flicker karena belakang. Damage dari Warlord masih harus di-respect, tapi lihat Kids lewat jebrang. Dia sepertinya agak sedikit salah jalan dan akhirnya memulai memutari base dari tim RRQ Sena. Memilih lewat lubang di area bottom lane yang cukup kecil dan riskan Budi Monster. Ya, masih bisa diselamatkan dari 3 inhibitor milik tim RRQ, nggak ada yang pecah sama sekali. Dan Alter Ego X, momentum mereka untuk menghentikan RRQ tertutup lagi nih. Apalagi Red Rival udah ngedapetin level 13. Ini saatnya Red Rival untuk ngacak-ngacak. Bersinar. Seperti kalau kata Budi Seri Malaysia Laser Demon. Aisyah. Om Bapak kok nggak lanjutin coba? Bingung saya. Bahasa dari mana lagi ya itu keluar ya. Itu Budi sering ngomong. Opung Wawa kemana sih? Itu bahasa Inggris. England. England. Gimana ya? Dan ini dari kedua tim, menit yang ke-12. Alter Ego X mereka mendominasi dengan poin kill yang sangat besar. Sementara RRQ lebih menunggu. Iya, karena RRQ mereka punya Warlord ya. Dan Warlord tadi udah punya Clock of Destiny, udah punya Lightning Transcend, dan dia ngebaik ke Antiquiras dulu. Ini menarik kalau melihat dari Antiquiras yang dibeli oleh dia, itu dia. Ada Antiquirasnya, baru aja selesai. Karena berhadapan dengan cukup banyak hero yang punya physical damage besar seperti Brody ataupun Fanny. Tapi Athena Shield juga wajib sih, karena adanya Partia atau bahkan dengan adanya si Mobius. Dan Feather Astrek di pop up nyaris saja Van Smoke Rico tumbang. Tapi Demonic Force di pop up. Dikejar. Dominant Blast tetap gak ada yang kena sama sekali. Tapi Van Smoke hilang. Kids yang terlalu maju seorang diri ke depan. Dan pertukaran 2 untuk 1 hanya Van Smoke saja. RRQ. Apakah ini momen untuk mereka comeback karena Lord baru aja hadir untuk mereka. Lord yang kedua terbuka bebas. Gak ada retreat dari tim Alter Ego X nih. Oke, tapi lihat di sana Banana mencoba untuk melakukan cutting terhadap seorang Leo Murphy dan shotgun. Taka membuat flickernya seorang Leo Murphy mau gak mau harus digunakan dari Banana menuju ke arah belakang. Flicker setelah digunakan Rezo Rezo? gak berhasil. Venom Danger tapi dia terlalu sakit. One last hit. Oh my god. Ahmad Mamam Mauzi save the day. Wah, retreat. Oh, Bentar, retrievalnya? Ada yang Fury? Anda yang Fury? Masih sisa? Ada sepertinya last di detik terakhir itu. oh my god. Iya, Lordnya Unexpected moment. keambil. Retrieval. Wow, tapi ini masih lanjut ke Alter Ego X. Mereka tahu ketika kehilangan 1 Lord, mereka mau nge-press habis-habisan. Dari segi Winsmoke-nya diilangin, sekarang dari Lord yang hadir dari top lane dipatahin, dibegal di tengah jalan oleh tim Alter Ego X. Budi Mongsar, Hai. Opung Wawa. Caster teriak-teriak X. Caster terdiam, yes. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita lagi fokus dengan adanya Ahmad Maman Mauzi. Iya, dia habis kasih satu Outplay. Feather Astrek. Yes, outplay double kill dan bahkan triple kill. Tapi dua orang itu bisa ngedapetin Lord. Yes. Karena Makanya, Anda yang Fury sih. Masih ada ya tadi? Ada sisanya sih. wah gila. Nggak nyampe di Iya akal nggak sih? aku sebagai seorang Pokemon. Atau di retri, enggak sih kalau di retri. Nanti kita bakal lihat dari highlightnya mungkin ya. Pokoknya kalau misalnya nggak dapet replaynya Egi. Yang kalah ya. Iya. Oke. Oke, dan akan ngeriset juga sih dengan Lord kedua yang diambil oleh RRQ Sena. Tadi ini bakal ngeriset semuanya. Alter Ego mereka udah harus berhati-hati banget karena monster. Waduh, bentar ini kemana ya rame-rame? Gak jadi om. Kasih darah, wis. Wis bubar. Kayaknya ketebel kayaknya, gak jadi. Iya. Keluar dulu. Kayak ribet. Nah, bisa lompat ya, bisa lompat. Iya. Nah, ini replay nih katanya nih. Abang, Mana? please, Nah. Coba kita lihat ini ya. Ini kan set.
Mana dia? Itu tuh lihat red Ini triple. satu. Oh iya. Ada Yung Fury, ada Yung Fury di- Iya. Wah, Gila. itu udah mau hilang, udah mau hilang. Wah, udah detik terakhir Ji. Ya, Bahkan kayak- udah damage terakhirnya ada Yung Fury. Makanya seingatku dia mati, kenapa dia bisa? Dia Terus gue pikir bakal bandananya gitu ya, dapat tidak ternyata. bandana. Banana. Bandana mahal rambut. Wah, untung sayang ngomong Budi gue. Tapi lihat di atas top lane Budi Monster nampaknya ada one by one situation. Siang-siang pasang keramik, malam-malam rematik. Nggak berhasil mendapatkan point kill atas Kids dan juga Retripa. Apa hubungannya sama rematik? Aduh rematik. Bang, mekanik. Oh mekanik. Udah ganti ternyata. Rematik mau bawa ya? Waduh. Nggak, tapi dua-duanya bisa jari-jarinya rematik sih kalau dibawa Waduh. gamenya semakin lama lagi. Karena Fanny-nya set-set, RRQ Iya. juga semakin lama lagi nih. Tapi semakin lama ya RQ ya ada Warlord. Bener. Ini. Tapi ini bener juga Pung. Lama-lama main Veseng kayak Fanny, lama-lama jarinya bisa keran. Keram. Oh iya. Maksudnya kayak gitu. Tapi lihat ini bentar lagi kita bakal menuju ke arah Lord yang tiga. Iya, Tapi karena- menurut aku satu hal. Harus di betting sampai 18 kalau menurut aku mending. Tunggu ya. Iya sampai tunggu. ke 18. Biar team fight-nya tuh membuahkan hasil. Entah kalah atau menang. Dapetin Lord musuh tapi wipe out cuan. Atau ya kalau misalnya udah dapat Lord terus musuhnya wipe out. Udah pasti menang gitu. Jadi Oke. barternya tuh equal Pung. Sama satu lagi ya, dari Alter Ego X mereka nggak boleh kehilangan pemain terlalu cepat juga. Tadi mereka hilang 2 dulu sebelum Lordnya itu spawn. Jadi di sana bisa Alter Ego X. Kalau mereka masih lengkap dengan 5 pemain, gue rasa mereka bisa dapetin buat Lord yang kedua. Ya, mainnya jauh banget sih tadi ya, terlalu super dive. Tanpa bisa ada yang backup, nge-follow up. Ya, dan kayak gini, kidsnya kalau sampai ketangkep, waduh, Lordnya kebuka, kidsnya lagi di mana, itu bahaya banget. Tapi nggak ditunggu nih sama Alter Ego X, mereka udah ngebuka terlebih dahulu. Raizo dan Leo Murphy berada di posisi terdepan. Sang kalau di pop-up dari daerah samping, Smoke Rico tertangkap kamera dari Alter Ego X. Ada Ahmad yang menjaga Bas di area samping kiri. Di area samping tengahnya udah ada dari Leo Murphy. Penjagaan sangat ketat. Monster pun berada di area samping kanan. Jadi kayak digawangin, Dikandangin. dilindungin sama tim Alter Ego X. Raizo bisa dengan bebas. Wah ini diterusin sih ini. Itu Ini dia. pasti Iya. terus, pasti. Diterusin nih. Karena lihat, red triple-nya jauh ini tim fight Iya. udah pasti dimenangkan Alter Ego X. Nampaknya lihat ada Leo Murphy, Terror Wedge di depan sana. Bakal coba ditumbangi, Wah. lihat Facebook Pro-nya. Bahkan di balik sana langsung ada retribution dari seorang Fanny yang cukup baik. Kids Demonic mencoba Force. untuk mengejar, tapi Demonic Force-nya benar-benar menjadi masalah. Ini bencana untuk tim RRQ Sena. Mereka berhasil ditumbangkan 2 poin dan 1 lock diamankan oleh tim Alter Ego X. Wow, ini Red Triple tertarik terlalu jauh tadi. Dia ngelihat bahwa ada Fanny lagi split push, dia berusaha untuk mengimbangi, tapi tiba tiba Lordnya itu udah di start separuh dan itu membuat keunggulan untuk Alter Ego X. Mereka punya Fanny yang cepat dengan mobilitasnya dan akhirnya Lord yang ketiga untuk Alter Ego X. Ya, Lord ketiga akan masuk di area mid lane, tapi dari area kiri dan kanannya Mas terlalu jauh nge-charge ke area tengah. Ini belum yang level 3, jadi Lord seharusnya masih bisa diamankan kah? Tapi masuk ke area samping kiri, samping kanan, RRQ kebingungan. Harus mendefense ke arah yang mana? Karena hilang semua sudah inhibitor milik tim RRQ. Wow, mereka agak dependent juga dengan ada red triple ya. Damage gede banget, bro. Gila Iya. itu Hah? sekali tancap. Gila itu Ada hilang. Ying Fury. Lordnya cepet banget. Depan muka loh. Orang mah nunggu Warlord gitu ya hilangnya. Ini sama dia sak-sok. Dah, Udah selesai yuk. Next Lord yang mana? Nah ini baru next Lord nih Bude Monster. penentuan. Menit-menit gini. Lord level 3. Ngasih buff juga. Wah ini Lord level 3 udah di envolve ya. Orang enhance terus nih envolve. Berubah menjadi abang-abangan Lord yang sesungguhnya. Leo Murphy berada di garis depan sana. Dan para pemain dari Alter Ego X ini nih satu sih yang membuat mereka unggul nampaknya. Mereka tuh nggak takut untuk all out ke Smoke. Mereka nggak peduli. Karena lihat tuh, Kids langsung berada di garis depan, langsung coba untuk memancing keributan. Padahal kalau biasanya dengan adanya tank-tank yang coba untuk ngebuka map, mencoba untuk ngemancing, ngebetting, mereka tuh kayak jangan dah tank, relain aja. Tapi dari Alter Ego X, di commit sama Leo Murphy tadi, nggak peduli dia Pung.
Dan Hajar. Alter Ego mereka lagi nunggu juga sih sekarang. Lagi nyari momen kapan dimana Lordnya bakal spawn juga. Sementara membiarkan dengan strategi yang sama ya. Kids dibiarkan untuk melakukan split push. Wah sekarang sama Ahmad, oke. Dua pemain setup. Dan ini bahayanya adalah kalau nanti Retripalnya maju sendirian dan dia ke punish. Mereka gak bakal punya retribution lagi. Dari segi item build-nya udah full damage. Dan bahkan ada Blood Wings dibeli sama si Ahmad. Wah, Item termahal untuk mage. Sultan. Sultan. Waduh. Maju Beneran. dari depan dan itu kejutan berarti di Paul. Immortality-nya pecah. Alter Ego X itu surprise attack dari jungle dari Push yang nggak diduga oleh tim RRQ. Ya, dan itulah yang dicari memang dari kalau gak ada Immortal, entahlah ini Lordnya gak bakal bisa dikontes. Untung RRQ Sena mereka masih punya Immortal dipegang oleh Retripal dan mereka harus berjuang juga. Tumbang di arah dari Pit Lord akan sangat mahal sekali untuk kedua belah pihak dan ini adalah 8 detik yang akan sangat berpengaruh banget. Lordnya juga bahkan sudah evolve ke Lord level yang ketiga. Wow, ini yang sudah aku nggak sabar. Padahal bisa kita bilang RRQ Sena mereka terperosok dari segi laning phase. Lihat, dua lane-nya benar-benar harus di-clear terlebih dahulu sebelum mereka memaksa team fight. Tapi langsung ada konsil depan sana. Aman Maman Maungzi. Anda Ivory telah dikeluarkan dan bakat Terror Red! On point! Red Triple tersakap, takar itu bakat tanpa adanya Lord kali ini bisa menjadi petaka. Ini bencana! RRQ Sena mereka kehilangan 3 player utama mereka. Knockout Select dan keluarkan Banana. Akankah Banana kali ini akan berubah menjadi salah satu pemain yang korban selanjutnya? Banana Milseka no memiliki arah base-nya dan Desert Alter Ego berhasil menumbangkan di game yang pertama. Wow, Alter Ego X mereka memenangkannya dengan sangat sabar. Dan walaupun kayak tadi mereka udah ngedapetin Lord dan Lord mereka bisa untuk menahan diri untuk make sure bahwa kemenangan ada di depan mereka. Kemenangan pasti. Bener gak? Apa? Menit 18 ke atas. Either dapat Lord, musuh wipe out. Atau enggak War, musuh wipe out. Atau enggak kita dapat Lord, kita wipe out. Pasti ada impact setelah menit 18. Seru ya. menit Pasti. 18 -nya. Pasti ada impact-nya. Emang nih bener-bener Lord level